Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Baik. Semuanya sehat-sehat kan? Sudah. Sarapan dong? Sudah. Tentunya kalau sudah sarapan, sehat, nah berarti kalian sudah siap menjalani proses kegiatan belajar mengajar hari ini, ya. Selanjutnya di sini sebelum memulai pembelajaran, ya kita mestinya mengucapkan puji syukur hadapan Tuhan karena diizinkan kalian semuanya baik ibu di sini sudah berada dalam keadaan sehat dan bisa menjalani proses belajar mengajar. Untuk puji syukur tersebut, marilah kita berdoa pada hari ini. Silakan berdoa menurut kepercayaan kalian masing-masing. Silakan berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Nah sekarang saya lihat kalian ini sudah bersemangat sekali ya. Untuk ketua kelas, ada temannya yang tidak masuk atau absen hari ini? Semuanya hadir. Ya baik. Jumlah kalian sekitar 40 ya. Ya. Baiklah. Ya. Sekarang, nah kita akan melanjutkan pembahasan atau materi yang sudah kita bahas minggu lalu, ya, yaitu tentang teks cerita sejarah. Ya, waktu ini kita akan membahas tentang kosakata dan lain sebagainya. Sekarang adalah tentang produknya, yaitu tentang menulis teks cerita sejarah tersebut. Nah, sebelum kita dalam pembahasan tersebut, apakah ada yang tahu pengertian mengenai sejarah itu sendiri? Yang tahu? Ya silakan berdiri. Namanya siapa? Pada bahasa Indonesia, pengertian sejarah adalah kejadian atau peristiwa yang benar yang terjadi pada masa lampau. Ya, baik. Saya lanjutkan ya. Nah, di sini seperti yang saya katakan tadi, ucapan selamat pagi. Nah, mana senyuman kalian? Iya, semuanya kelihatan semangat, cantik-cantik dan ganteng-ganteng semuanya ya. Nah, selanjutnya, nah, agar lebih semangat lagi, sekarang ibu akan kasih kalian yel-yel pagi ya, agar lebih bersemangat dan lebih fresh gitu ya. Ya. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK? Bisa. Ya, semuanya udah angkat tangan dan berseru. SMK bisa ngapain ya? Tentunya bisa segalanya ya. Kalau udah berusaha pasti segalanya kalian bisa. Harus sesuai dengan yel-yel kalian, harus bisa semuanya. Ya, tentunya hal yang bisa-bisa itu tentunya hal yang positif ya. Ya, sebelum memulai pembelajaran, tentunya kita harus tahu tujuan kita belajar ya. Tujuan kita belajar materi itu apa saja gitu. Kalau nggak ada tujuan, tentunya bingung mau ke arah mana kita nantinya. Kayak gitu kan? Ya, yang pertama di sini tujuannya siswa mampu mengidentifikasi unsur kebahasaan cerita sejarah. Terus yang kedua, siswa mampu menentukan kerangka teks cerita sejarah. Yang ketiga, siswa mampu menulis teks sejarah. Kayak gitu ya. Yang pertama, sebelum kalian menulis, tentunya kalian tahu dulu unsur-unsur kebahasaannya itu apa. Kalau kalian tidak tahu, tentunya nggak ngerti cara-cara nulisnya itu seperti apa. Awalnya apa, intinya apa, terus akhirnya juga seperti apa. Nah, sebelum saya memberikan pengertian atau dasar dari teks cerita sejarah itu sendiri, pengertiannya apa? Coba. Siapa yang tahu? Coba angkat tangan.
kejadian seperti teks cerita sejarah. Nah, setahu saya pengertian teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan fakta kejadian di masa lalu atau di masa lampau. Ya, benar sekali ya. Tepuk tangan itu. Seperti itu ya. Ya, katanya SMK bisa ya, harus bisa semuanya. Coba dulu kalau nggak mencoba tidak akan bisa gitu. Ya kayak Indah tadi langsung mencoba dia menjawab dan pastinya benar ya jawabannya, bagus sekali ya. Ya, Ibu tambahkan sekarang ya, teks cerita sejarah memang menceritakan peristiwa masa lampau dengan fakta-faktanya ya, benar sekali. Nah, di sini disampaikan yaitu seperti ini. Teks cerita sejarah itu teks yang di dalamnya menjelaskan fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal sesuatu yang memiliki nilai sejarah itu sendiri. Ya gitu ya. Ya, kalau dikaitkan dengan sastra Indonesia, di sini ada bahasa yang mengandung fiktifnya ya, dibandingkan dengan mata pelajaran sejarah yang pernah kalian pelajari sebelumnya. Ya, selanjutnya adapun sebelum menulis teks cerita sejarah, kalian harus tahu langkah-langkah penulisannya itu harus ada strukturnya. Ya, struktur itu seperti apa saja? Nah, yang pertama adalah orientasi. Nah, masa-masa orientasi kalian itu kan ada kan sebelum masuk ke sekolah ini. Nah, apa itu orientasi? Tentunya adalah apa? Pengenalan ya, pengenalan terlebih dahulu, ada latar belakang, ada nama, ada alamat dan lain sebagainya. Yang kedua, ada rangkaian kejadian. Ya, nanti kalau kalian membuat kerangka karangan, ya kerangka karangan itu ditulis sebelum kalian mengembangkan tulisan itu sendiri atau tulisan teks cerita sejarah tersebut, yaitu rangkaian kejadian di mana di sana ada klimaks atau puncak-puncak kejadian, hal yang paling seru yang ada dalam cerita sejarah tersebut. Ya. Nah, terus yang komplikasi. Nah, komplikasi ini di sini ada konflik antara tokoh, ya tokoh dan public figure yang lainnya. Ada pro dan kontra. Dan di sini komplikasi ini antara yang menang itu antara yang biasanya sih yang bersifat wataknya baik atau protagonis yang menang biasanya dalam suatu cerita ya. Di sini ada komplikasi. Dan terakhir ada resolusi. Apa itu resolusi? Resolusi itu ada pada akhir dari cerita. Nah, di situ ada evaluasi, ada nilai-nilai yang terkandung dalam suatu cerita dan pengalaman yang kita bisa angkat dalam suatu cerita tersebut. Seperti itu. Atau kesimpulan. Resolusi sama artinya dengan reorientasi, pengulangan kembali cerita yang sudah diceritakan. Tapi sedikit saja, intinya saja. Ya. Lanjut. Nah, selain apa namanya yang tadi? Selain strukturnya, ada juga unsur-unsur yang terkandung dalam teks cerita sejarah tersebut. Ya, apa saja unsur-unsurnya? Coba kalian perhatikan. Ya, coba kalian perhatikan. Yang pertama, kalian harus menentukan tema terlebih dahulu. Nah, ini unsur intrinsiknya ya. Ini adalah unsur intrinsiknya. Yaitu yang pertama, tema. Itu unsur dalam artinya. Yaitu apa yang kita pikirkan, dasar pemikiran. Yang kedua adalah latar belakang. Latar belakang itu meliputi suasana, tempat, dan
tempat, dan waktu. Nah, itu perlu diperhatikan nanti ya. Nah, ada juga alur. Alur ini adalah jalan ceritanya di mana. Harus sesuai. Kalau jalan ceritanya nggak jelas, tentunya kalian tidak mengerti isi cerita dari cerita tersebut. Terus ada gaya bahasa. Gaya bahasa ini adalah ungkapan-ungkapan yang terdapat dalam teks cerita sejarah atau kata-kata kiasan yang dipakai. Amanat. Apa itu amanat? Ada yang tahu? Iya, bagus. Siapa namanya? Faris. Apa itu amanat? Pesan apa? Ya, pesan dari cerita tersebut. Bagus sekali. Pesan atau nilai-nilai yang diberikan dalam cerita tersebut nanti akan digunakan atau dimanfaatkan oleh pembaca untuk meniru apa saja yang baik dalam isi cerita. Terus ada tokoh dan penokohan. Ada yang masih ingat? Penokohan itu ada berapa? Ya, yang pertama ada antagonis, protagonis, tritagonis. Ya, dan itu ada peran jahat, ada peran tidak baik, dan ada pendukung. Nah, itu tokoh-tokohnya itu pemerannya itu jadi apa? Ya, itu adalah unsur-unsurnya kan harus paham. Nah, selain unsur intrinsik, ada juga unsur ekstrinsiknya, yaitu unsur dari luar karya sastra. Ya. Unsur luar karya sastra itu apa saja? Ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ada nilai moral, ada nilai budaya, ada nilai sosial, agama, estetik, dan psikologis. Nah, moral itu etika, ya, sikap kita atau sikap penulis. Terus budaya apa yang dimilikinya dalam satu daerah, sama kayak kita di Bali, budayanya apa, Jawa apa. Terus sosial, bagaimana pergaulannya dalam lingkungan sosial atau masyarakat. Mereka itu mau menganut kaum apa sih di sana, kan kebiasaan dalam masyarakat. Agama. Nah, di Indonesia ada berapa agama? Macam-macam ya. Islam, Hindu, Kristen, Buddha, dan lain sebagainya. Begitu. Estetik. Nilai estetik itu adalah nilai keindahan. Ya. Nilai keindahan di sini, seberapa besar sih inspirasi si penulis itu terhadap karya sastranya itu? Estetik itu adalah keindahan dalam suatu karya sastra dari penulis itu sendiri. Nilai psikologis, nah kejiwaan, sama dengan kalian. Masing-masing individu itu mempunyai kepribadian yang berbeda-beda, watak yang berbeda-beda. Nah, sama dengan penulis, psikologisnya gimana, jiwaannya itu gimana, ya. Nah, itu yang materi-materi atau hal-hal yang kalian perhatikan sebelum mengerjakan tugas atau LKPD yang ibu akan lakukan, ya. Nah, itu adalah penyampaian materi teks cerita sejarah, ya. Nah, sekarang kalian membuat satu kelompok, ya, satu kelompok yang maksimal 4 orang. Ya, silakan yang di depan menghadap ke belakang menentukan kelompoknya siapa saja. Ya,
untuk kelompok sekarang. Ya. Kelompoknya. Sudah kan? Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Nah, di sini suruhannya atau perintahnya. Yang pertama, kalian membuat kerangka karangan untuk menulis teks cerita sejarah yang sudah ada di sini. Seperti ini. Nah, nanti Ibu akan bagikan. Terus yang kedua, kalian itu mengembangkan kerangka menjadi teks cerita sejarah, gitu ya. Nah, kalian buat dalam kelompok. Nanti isi nama, ya, tanggal, kelas, nomor absen. Silakan udah bentuk kelompok kalian? Sudah. Sekarang Ibu akan bagikan LKPD. Silakan kalian kerjakan ya, masing-masing dikerjakan. Silakan kalau ada yang kurang ya, jangan satu orang aja yang mengerjakan, semua harus berpikir. Yang satu menentukan tema, yang satu membuat kerangka karangan, yang satunya mengembangkan, yang satunya mengkoreksi. Silakan kalau sudah tulis di sana, silakan kalian koreksi dan tambahkan ya. Silakan kerjakan dan disisihkan dalam kelompok masing-masing. Ya, nanti Ibu minta satu kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan siapkan diri. Tentunya yang aktif akan mendapatkan poin atau nilai lebih. Ya. Silakan mengerjakan LKPD-nya, diskusikan. Silakan. Semua diskusi, ada yang punya?
Kemudian buat kerangka karangannya dulu ya, kerangka karangan. Karena dari kerangka karangan atau tulisan bisa tersusun secara sistematis atau secara berurutan.
Kemudian buat kerangka karangannya gitu ya, kerangka karangan. Karena dari kerangka karangan atau tulisan bisa tersusun secara sistematis atau secara berurutan.
Dan buat kerangka karangannya dulu ya, kerangka karangan. Karena dari kerangka karangan atau tulisan bisa tersusun secara sistematis atau secara berurutan. Semua diskusi ada yang punya?
Buat kerangka karangannya dulu ya, kerangka karangan. Karena dari kerangka karangan atau tulisan bisa tersusun secara sistematis atau secara berurutan.
berlapis atau secara berurutan. Tugas atau karya tulisnya. Ya, silakan kelompok 1. Silakan mempresentasikan hasil tulisannya. Yang lainnya harap menyimak dengan baik dan setelah mempresentasikan harap kalian itu bisa menanggapinya dan Anjani
Virus corona baru yang pernah menyerang masyarakat dunia dan diduga disebut kedokteran disebut sebagai novel coronavirus 2019 nCoV. Dikutip dari Center for Disease Control and Prevention (CDC) (ICOV). Virus corona merupakan jenis virus yang diidentifikasi sebagai penyebab penyakit pada saluran pernapasan yang pertama kali terdeteksi di kota Wuhan. Virus ini diketahui pertama kali muncul di pasar hewan dan makanan laut di kota Wuhan. Dilaporkan kemudian bahwa banyak pasien yang menderita virus ini dan ternyata terkait dengan pasar hewan dan makanan laut tersebut. Orang pertama yang jatuh sakit akibat virus ini juga diketahui merupakan para pedagang pasar itu. Gejala orang yang terinfeksi virus corona seperti flu, sakit kepala, batuk, dan sesak nafas. Cara penularan virus corona itu dari cairan, udara, kontak, dan hewan. Cara mencegah virus ini dengan cara memakai masker dan mencuci tangan. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Zoa. Jadi tema yang kami bawakan hari ini adalah tema tentang virus COVID-19. Ya, bagaimana? Temanya yaitu tentang virus atau COVID-19 yang pernah melanda negara Indonesia. Tahun berapa? Tahun 2019. Tahun 2019 sampai tahun 2020. Ya. Nah, bagaimana cara kita mencegah virus itu datang lagi, ya, agar tidak menyakiti atau terjangkit lagi virus seperti itu. Bagaimana? Coba jelaskan. Cara mencegah itu dengan cara memakai masker dan sering mencuci tangan. Cuci tangan. Terus kalau sudah terjangkit, apa yang mesti kita lakukan? Ya, tentunya memvaksin diri, ya, vaksin dan mengobati. Ya. Jadi Nah, dari unsur-unsur yang sudah ada atau struktur, apakah semua struktur sudah ada dalam teks tadi? Ya, siapa yang mau jawab? Apakah sudah ada? Selenda? Ya, sudah. Ya, sudah ada ya. Baik, itu orientasi, ya, inti dari cerita. Terus akhir dari cerita juga sudah ada dalam teks atau hasil karya berupa tulisan. Nah, ini hasil tulisan atau berupa produk, ya, produk menulis teks cerita sejarah seperti ini, ya. Kelompok lain bagaimana? Ada pertanyaan, tanggapan atau solusi dalam pemecahan masalah ini? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada, silahkan kalian tutup presentasinya. Para Santi. Om Santi 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 Om. Ya, baik. Itu adalah presentasi, yaitu teman kalian sudah membuat satu karya tulis, yaitu berupa teks cerita sejarah. Nah, kalian kan sudah mengetahui bagaimana cara penulisan teks cerita sejarah tersebut. Jadi pertama, yang kalian harus ketahui
itu adalah mengetahui strukturnya, langkah-langkah apa yang harus kalian ketahui terlebih dahulu kan. Sudah kita bahas tadi, yaitu ada yang pertama ada orientasi, ada klimaks atau isinya, dan yang terakhir ada reorientasinya. Nah, setelah kalian mengetahui hal itu, unsur-unsurnya juga kalian harus tahu. Ada unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsiknya. Ya. Unsur intrinsik yang paling penting itu adalah menentukan tema. Tema itu adalah ide atau gagasan pokok kita, apa sih yang kita mau tulis dalam tulisan kita gitu. Terus ada unsur intrinsik yang lain seperti alurnya, gaya bahasa, ada amanatnya dan yang lainnya. Dan juga harus ada unsur ekstrinsiknya, unsur luar biasa tersebut. Bagaimana cara kita agar tes kita tersusun secara sistematis? Gimana caranya? Bagaimana caranya? Caranya membuat kerangka karangan terlebih dahulu kan? Seperti yang kalian buat tadi. Cara membuat kerangka karangan itu adalah kalian itu membuat pokok-pokok pikirannya saja. Ya, pokok-pokok pikirannya saja. Terus kalian kembangkan. Kalian kembangkan lewat tulisan teks cerita sejarah kalian yang berisikan pendahuluan, isi sama penutupnya yang mengandung unsur-unsur yang kita sudah bahas tadi, unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Ya, tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil kerjaannya sangat baik sekali, bagus ya. Saya lihat di sana sudah tersusun secara sistematis. Sudah ada unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, ya, udah semuanya ada di sana. Ya, baik sekali ya. Dengan kelompok yang bernama siapa? Asia, ya, bagus. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, materi kita sama, ya, materinya sama, tapi ada yang akan mempresentasikannya yang belum dapat hari ini. Ya, bagaimana? Siapkan diri kalian. Nah, untuk itu ada pertanyaan mungkin atau tanggapan kalian yang lainnya? Nah, di sini kan ada apa namanya? Unsur intrinsik, unsur ekstrinsik yang setelah kelompok 1, kelompok 2. Nah, kelompok 2 tadi bagaimana, ada kendalanya atau bagaimana? Tidak ada. Ya, kerangka karangannya sudah selesai? Ya, coba diperlihatkan hasilnya. Kelompok 2. Ya, kelompok 2 juga sudah membuat kerangka karangannya seperti ini dan tinggal mengembangkannya lagi sedikit. Ya, hampir selesai juga. Ya, coba perlihatkan kelompok 3. Ya, kelompok 3 coba hasilnya. Ya, kelompok 3 seperti ini. Ya, ada 4 kelompok. Ada 4 nama kelompok, anggota kelompok ya. Nah, di sini sudah ada kerangka karangan. Nah, sudah ada 3 paragraf di sini. Sudah ada pendahuluan, isi dan penutupnya. Ya, baik. Tinggal mempresentasikannya saja, ya. Baiklah. Untuk selanjutnya. Nah, ini kan sudah 1 kelompok saja. Nah, terakhir Ibu akan memberikan sedikit pantun untuk mencerahkan atau menyegarkan suasana biar kalian nggak ngantuk, nggak loyo gitu ya. Ya,
Jadi agar kalian lebih semangat lagi. Ya, udah baca kan itu? Ya. Beli celana, beli permata. Sungguh menarik dipakai raja. Apa guna bermain cinta? Lebih baik belajar saja. Ya, bagaimana? Setuju nggak dengan Pak Zoki? Kalian tuh masih anak-anak ya, masih waktunya belajar, nggak usah terlalu serius-serius bermain cinta, ya. Itu nanti urusan belakangan. Selesaikan dulu belajar kalian atau sekolah kalian. Nah, urusan cinta-cintaan itu gampang. Kalian bisa memilih kalau kalian nanti sudah sukses. Nah, kalau sekarang masih minta sama orang tua dan lain sebagainya, masih pusing mikirin pembelajaran, nggak usah dulu ya, fokus dulu belajar. Ya. Nah, seperti begitu saja materi yang kita bahas pada hari ini. Ya, ada pertanyaan mungkin apa yang sudah kita bahas hari ini? Tidak. Nah, untuk menutup pembelajaran kita mengadakan doa penutup untuk menutup pembelajaran ini sebagai rasa syukur kita telah menyelesaikan pembelajaran atau proses kegiatan pembelajaran hari ini ya. Nah, silahkan kalian atau kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Silahkan berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, demikianlah pelajaran bahasa Indonesia hari ini tentang materinya tentang teks cerita sejarah. Selamat pagi dan sampai jumpa minggu depan. Pagi.